Teman-teman bisa pakai, kalau teman-teman yang di rumah install Visual Studio yang terbaru, bisa buka yang itu aja. Kalau yang di lab bisa buka yang Visual Studio 2015 ya teman-teman. Nah ini. Nah terus teman-teman kita bisa bikin project baru nih. Pertama diklik di new project. Terus untuk sekarang karena kita menggunakan bahasa C# atau C#, itu kita bisa pakai yang console application ini. Yang console application. Nah, console application-nya teman-teman beri nama project. Ngikutin yang di modul ya, name-nya ya. Nah, namanya itu project 1 The Supercar. Pakai yang ini nih teman-teman. Name-nya. Name yang ini, name space ini itu untuk nama project ya. Nah, kalau udah mungkin teman-teman bisa naruh di folder sendiri biar nggak berantakan gitu. Oke, kalau udah kita okein teman-teman. Nah, kalau oke ntar dia udah bakal muncul kayak gini. Nah, ini udah jadi nih project untuk sisapnya. Nah, terus di program latihannya, kalau teman-teman lihat di sini, ini kita diminta untuk membuat class. Tambahkan class car dengan rincian sebagai berikut. Nah, untuk cara nambah class, teman-teman bisa klik nih yang di bagian project, terus add class. Nah, terus class ini teman-teman ganti sama class car. Nggak ganti, di name-nya kita ganti jadi car. Oke, kalau udah kita add. Nah, ini teman-teman. Ini program utama yang tadi, terus yang ini itu project, kelas projectnya. Kayak gini. Oke, sampai sini teman-teman untuk pembuatan kelas, ada yang ketinggalan apa belum ya? Ketinggalan nggak? Atau mereka udah jalan sendiri? Ya dilihatin. Gimana teman-teman? Kalau aku kecepatan bilang ya. Kalau yang online. Ya Kak. Gimana? Udah sampai mana? Udah dibikin? Oke, kalau enggak, ya? Aman Kak. Oke, kalau udah aman kita lanjut ya. Untuk pembuatan kelas. Nah, di dalam kelas kita disuruh bikin nih teman-teman. String color sama dengan red dan bla bla blanya. Di sini teman-teman tinggal langsung ketikin aja. Kita bikin string. Kita bikin variabel nih teman-teman. Variabel dengan nama color. Dengan tipe data string. Red. Kayak gini. Sorry. Oke. Nah, ini tuh maksud dari string color sama dengan red itu kita manggil variabel, kita ngebuat nih teman-teman, ngebuat variabel color dengan tipe data string yang isinya itu red kayak gitu. Konsepnya kalau teman-teman udah pernah belajar C++, konsepnya sama kalau teman-teman. Kalau C++ kan pakai var. Nah, kalau ini kita langsung gitu. Kita langsung identifikasi aja nih stringnya apa, colornya apa, kayak gitu. Kita lanjut ya. Habis itu pakaiin kita bikin integer, kita bikin variabel transmission state dengan tipe data integer
Terus isinya kita kasih 0. Kayak gini. Ingat ya teman-teman, selalu akhiri dengan titik koma. Terus kita bikin variabel baru, speed max. Dengan isi 250 kayak gitu. Terus kita bikin lagi yang lainnya. Public double. Sorry, current sama dengan 0. Nah, oke. Bab 1. Project speed Pak, supercar. Bab 2 itu, bab 2 itu air. Bola. Oke. Terus kalau udah sampai sini, ini yang namanya variabel ya teman-teman. Ini namanya variabel. Nah, terus kita mau bikin nih public void go. Public void go itu namanya sebuah, itu kita nggak buat sebuah fungsi. Fungsi yang dinamain dengan go gitu. Kita bikin public void go. Terus ingat kalau setiap function atau fungsi yang kita bikin itu pasti harus pakai buka kurung kurawa ya. Terus kalau udah kita panggil speed current ini, variabel speed current ini kita increment namanya. Increment itu kita tambah kayak gitu. 10. Oke. Kalau udah teman-teman ingat ya, selalu di save. Di save-nya bisa pakai Ctrl S atau kita bisa pakai file di sini terus save all aja. Oke. Nah, kalau udah sampai kelas car, teman-teman udah pembuatan di kelas car-nya? Teman-teman. Halo. Pada ngikutin kan ya? Nggak cuma nontonin doang kan? Oke. Kalau ketinggalan bilang ya, bisa langsung di cut aja nih, biar aku bisa ngikutin kalian juga. Nah, oke. Terus ini kan udah kita bikin nih kelas yang namanya car. Terus di sini kita diminta nih buka file program CS-nya, terus ubah sesuai contoh berikut. Nah, terus kita kembali ke program utama kita. Di program utama kita isi nih kayak gini. Console writeline. Terus hello the super car. Oke. Terus di sini ada nih yang namanya car Lamborghini sama dengan new car. Nah, itu fungsinya kita mau manggil nih teman-teman, manggil class car kita kemarin, yang tadi yang kita bikin, class car ini kita panggil di program utama ini. Caranya kita tinggal panggil aja class-nya tadi, kan class-nya tadi namanya car ya. Jadi kita panggil aja nih car, nah yang ini. Terus kita bikin dia pakai variabel baru. Kita bikin variabel Lamborghini. Nah, terus kita sama dengan kita new, kita panggil class car-nya lagi. Kayak gini teman-teman. Udah, terus kita masukin lagi console writeline. Console writeline. Current speed. Current speed plus
Lamborghini titik speed current. Oke. Nah, kalau udah terus di sini kan ada tuh kalau teman-teman perhatiin ada Lamborghini.go di bawahnya. Nah, ini tuh kita manggil fungsi dari yang ada di dalam class. Tadi kan kita ngebikin ya teman-teman, fungsi class car di dalamnya ada fungsi go lagi. Nah, di situ kita panggil di sini nih untuk nampilin isi dari speed current-nya. Untuk perhitungan speed current-nya kayak gitu. Nah, kalau udah kita tinggal copy paste aja nih teman-teman yang udah kita ketikin dua ini tadi. Kita copy aja terus kita paste. Sorry. Biasaan. Kita bikin sampai 4 aja ya. Sesuaiin sama contohnya. Oke, kalau udah, sampai sini teman-teman pada udah belum sih? Oke. Sudah sampai mana? Coba apa? Oh, masih coba kelas. Aku buka dulu yang kelasnya. Oke. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan kasih tahu aja ya teman-teman. Terus kalau bingung urutannya kayak gimana dan sebagainya bisa ditanyain juga langsung nih. Ingat ya teman-teman, yang diubah tuh cuman yang di dalam kelasnya aja ya. Kalian jangan sampai ngubah yang using ini, namespace sama kelasnya. Soalnya ntar kalau kalian ubah, project keseluruhan tuh bakal error. Soalnya kayak ini tuh sudah bawaan dari masing-masing PC gitu loh. Jadi kalau mau kalian ubah ya yang dalamnya aja. Gitu. Oke, kalau udah aku coba ngeran ya. Ini cara ngerannya kayak gini teman-teman. Kita tinggal klik yang debugging ini. Terus kita start without debugging. Kalau kita start without, nah hasilnya bakal kayak gini nih. Teman-teman hasilnya sama kayak yang ada di modul kalian. Oke. Ya sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman?
Udah pada bisa di running nggak nih programnya? Belum. Udah oke. Kita tunggu ya. Ingat perhatiin titik koma ya teman-teman. Terus spasinya juga huruf besar kecilnya itu diperhatiin. Soalnya di sisap itu case-nya sensitif banget untuk huruf besar kecil kayak gitu. Halo teman-teman, gimana? Ada pertanyaan nggak? Untuk pembuatan kelas, untuk pembuatan programnya, terus kenapa gini, kenapa gitu, gitu. Aman? Yang online? Aman, Kak. Oke, udah bisa di running nggak yang online? Halo? Sudah, Kak. Oke, berarti aman ya kalau udah bisa di running ya.
Ada tugas kan? Ada tugas kan? Iya kan? Lanjut bab 2. Cukup. 15 menit lagi. Oke, kalau yang ini udah, kita lanjut ke yang bab 2 ya teman-teman. Teman-teman bisa buka di Classroom, terus buka yang bab 2 nih. Nah, yang ini. Di sini sebenarnya caranya sama. Jadi kita fokusin ke pembuatan kelas dan objeknya. Ini, kita langsung ke latihannya aja ya. Nah, teman-teman tadi yang project yang tadi, karena udah kita bikin project baru aja. Project pakai console application lagi ya. Bentar. Oke. Nah, di bab 2 ini kita disuruh menentukan warna dari bola. Dari bola itu. Nah, pertama kita bikin nih project yang kayak tadi. Terus name-nya kita ganti jadi the balls. The balls. Kayak gini. Terus projectnya kita bikin folder baru ya. Di sini aja kita select. Kalau udah, terus klik OK nih teman-teman. Nanti bakal muncul project baru kayak gini. Nah, habis itu kita pertama diminta untuk bikin class baru. Class barunya itu namanya balls. Jadi kita bikin kayak tadi project, add class, terus classnya ini, klik yang ini ya, classnya ini kita ganti name-nya jadi ball. Ingat perhatiin huruf kecil besarnya ya teman-teman. Kalau udah kita add, nih jadi nih untuk class ball-nya. Habis itu di class ball kita bikin variabel dengan tipe data string. Itu kita private string, nama variabelnya kita kasih nama color, terus dikosongin aja nih teman-teman isinya. Oke. Nah, habis itu kita bikin fungsi yang namanya set color. Nah, fungsi ini kita pakai public void. Enak banget. Public void, terus kita set color. Oke. Nah, di dalam void set color ini kita masukin aja isinya pakai this dot color sama dengan color. Nah, kenapa isinya tuh kayak gini? Soalnya untuk function set color kita manggil fungsi yang namanya color ini. Terjadi misal this color. This variable color itu kita panggil. Ntar misal di dalam ini kita ganti jadi red, blue atau apa kayak gitu. Jadi dia tuh fungsinya untuk membalikan variabel yang udah kita bikin kayak gitu. Terus yang kedua kita bikin lagi public function kedua yang namanya get color. Di dalamnya ada this ball titik add ball kayak gitu. Sorry. Di dalam sini kita kasih variabel nih teman-teman. This ball titik add ball.
Oke. Sorry, salah. Sorry teman-teman, ini tadi salah, kita pakai yang satunya ya, sorry. Ini pakainya yang public string get color. Tadi itu get ball, get color. Terus kita kembalikan nilai, return tuh fungsinya untuk mengembalikan nilai yang dari colornya itu. This color, ini titik koma ya. Kalau udah kita save nih teman-teman. Nah, kalau ini untuk class ball-nya udah jadi. Terus kita diminta untuk ngebikin class bucket. Kalau diminta bikin class berarti ya kita bikin lagi nih class-nya. Klik project, add class. Terus name class-nya kita ganti. Sesuai sama yang ada di modul ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini. Terus di dalamnya kita bikin variabel private list ball sama dengan new list ball.
Iya. Paling langsung dijelasin dikit nih. Oke aja. Biar cepet. Oke teman-teman. Yang nomor 3. Sorry. Nah, yang nomor 3 nih kita diminta untuk mengcoding lagi ke program utamanya itu di program CS. Nah, kita diminta untuk buat 9 buah objek. Tapi untuk sekarang aku cuma bikin 4 ya karena waktunya nggak cukup. Nah, kalau udah kita ikutin aja nih teman-teman. Di sini kita manggil lagi nih class ball. Kita bikin namanya baru untuk red ball. Terus kita panggil variable new ball kayak gitu. Nah, kalau udah kita panggil nih variabel class tadi yang baru kita bikin dipanggil di sini, kita set colornya kita pakai yang red aja. Terus yang kedua ini kita samain pakai yang sesuai sama yang di atas gini ya teman-teman. Blue, terus ini green. Ya hapus saya deh, 3 aja. Nah terus set color ini kita ganti sesuaiin aja sama warna yang mau teman-teman ubah. Untuk warna ballnya, udah nih teman-teman, kalau udah yang terakhir kita panggil bucketnya. Class bucket itu kita panggil di paling bawahnya. Class bucket ini fungsinya untuk nampung bola-bola yang udah kita bikin tadi. Ini ntar bakal ngitung nih teman-teman, jumlah bola yang udah kita bikin tuh ada berapa gitu. Oke. Kayak gini. Nah, terus di bawahnya masukkan semua nama objek bola ke dalam keranjang melalui perintah ini. Nah, kalau kita udah bikin ini kan bucket ini. Terus kita masukin bola yang udah kita bikin tadi di atas ini ke dalam bucket ini. Caranya kita tinggal panggil fungsi bucket yang udah kita bikin tadi, yang ini. Terus kita klik add ball. Kalau udah kita panggil nih fungsi variabel bola yang udah kita bikin tadi. Misal kita mau masukin bola merah, berarti kita masukin di sini red ball kayak gini. Nah, bikin sampai yang udah kalau teman-teman bikin. Kalau kan udah bikin 3 nih, berarti kita add ball-nya sampai 3 kali gitu. Copy aja ya teman-teman. 2, 3. Nah, di sini aku mau masukin bola warna biru. Terus di sini aku mau masukin bola yang hijaunya. Oke. Kalau udah kita tampilin teman-teman. Data yang udah tadi dimasukin kita tampilin pakai console write-len. Oke, kalau udah kita tinggal debugging, terus start without debugging. Nah, hasilnya kayak gini. Tadi kenapa hasilnya cuma total 3? Karena tadi aku cuma masukin bola yang udah aku bikin ke dalam keranjang itu cuma 3 teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman masukin cuma 2, cuma bola warna merah sama warna birunya gini, ntar di debuggingnya ini
sorry di bagian ini bakal muncul cuman 2 bola kayak gitu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Untuk yang bab 2. Soalnya waktu kita udah habis nih. Ada pertanyaan? Oke, yang online ada pertanyaan nggak? Halo. Enggak ada. Aman Kak. Oke. Kalau udah aman, cuman mau nginfoin, ntar bakal ada tugas ya teman-teman, bakal di-share di classroom kalian, bisa dicek aja. Mungkin abis yang ini atau sore ntar bakal di-share. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan atau apa, kita akhiri perkuliahan pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Untuk batas pengumpulannya, sebentar. Di hari Minggu. Hari apa sih? Di pengumpulan kapan? Minggu depan kan? Oke, untuk pengumpulannya minggu depan teman-teman. Oke. Kalau udah nggak ada, kita akhirin ya. Makasih ya teman-teman atas partisipasinya. Kalau aku ada salah kata atau apa, mohon dimaklumi. Terima kasih. Untuk teman-teman yang di Zoom bisa langsung out aja kok. Terus untuk yang offline, yang pakai PC bisa dimatiin PC-nya ya teman-teman. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.